Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Fauzia Saputri, NIM 068. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi bisnis Islam. Menurut Hughes dan Kapur, bisnis yaitu suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan bisnis Islami yaitu ikhtiar yang bisa dijalankan dengan menanamkan niat dan tekad kuat dalam merubah sesuatu yang asalnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berharga menjadi barang yang bernilai dan mendatangkan kesuksesan bila dijalankan dengan baik dan benar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan bisnis. Bisnis tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Ada beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai suatu organisasi bisnis, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Contohnya, produk sepeda motor untuk sarana transportasi yang mudah dan fleksibel. Yang kedua, keuntungan usaha. Semua organisasi bisnis menginginkan keuntungan secara finansial atas usaha yang mereka lakukan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Contoh organisasi bisnis dengan tujuan ini adalah PT Perhutani yang melakukan reboisasi dan penghijauan untuk kelestarian usaha di masa datang. Yang keempat, yaitu mengatasi berbagai risiko. Contoh usaha ini adalah biro jasa keamanan dan lembaga asuransi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Banyak usaha yang mulai peduli terhadap lingkungan sosial selain mengejar keuntungan. Contohnya produk mobil ramah lingkungan dan produk plastik daur ulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai dasar filosofi tujuan bisnis syariah. Filosofi dasar menjadi catatan penting dalam menjalankan bisnis secara syariah. Karena bisnis dalam Islam tidak semata-mata mengenai hubungan manifestasi antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga hubungannya dengan Tuhannya. Dengan berpegang pada landasan ini, maka setiap muslim yang berbisnis apapun merasa akan kehadiran pihak ketiga, yaitu Tuhannya, di setiap aspek kehidupannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbisnis sehingga dapat membawa pada pola transaksi yang sehat. Hanya saja dalam hal ini konsep lebih mengacu pada fikih Islam yang dimaksudkan agar transaksi tersebut jauh dari perbuatan keji, kotor maupun merugikan para pelaku jual beli. Konsep tersebut antara lain yaitu yang pertama, jujur. Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah SAW. Rasulullah dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijualnya dan tidak mempermainkan timbangan. Yang kedua yaitu amanah. Dengan menerapkan sikap amanah dalam transaksi jual beli, maka para penjual dan pembeli akan memiliki sikap tidak saling mencurigai, bahkan tidak khawatir jika barangnya ada pada tangan orang lain. Yang ketiga yaitu ramah. Seringkali kita temukan banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama dengan bermuka masam atau bahkan memilih-milih dalam bersikap ramah kepada orang lain. Padahal sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Maka dari itu, para penjual seharusnya memiliki sikap yang ramah kepada penjualnya, karena dengan begitu para pembeli akan merasa dirinya dihargai dalam melakukan transaksi. Yang keempat yaitu adil. Contoh utama sosok yang berperilaku adil yaitu Rasulullah. Beliau tidak pernah membeda-bedakan perilakunya kepada konsumennya. Beliau tidak pernah memandang status dari konsumennya. Yang kelima yaitu sabar. Bagi penjual hendaknya bersikap sabar kepada perilaku konsumen yang biasanya menawar bahkan
selalu protes kepada barang yang dijualnya. Dan untuk para pembeli semestinya mereka bersifat sabar dalam memilih barang yang diinginkannya dengan harga murah tanpa ia harus kena tipu. Jika diperhatikan secara global, perilaku tersebut kelihatannya remeh bahkan dianggap sepele, akan tetapi jika benar-benar diterapkan pada jual beli, itu akan menghasilkan pola transaksi jual beli yang sehat, menyenangkan, bahkan dapat menguntungkan para pelaku jual beli. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu bisnis sebagai implementasi ibadah dan muamalah. Yang pertama, bisnis sebagai sarana ibadah dan amal soleh. Pemahaman doktrin ibadah secara dangkal akan menjerumuskan umat Islam. Hal ini bisa dilihat bahwa hingga saat ini masih banyak yang menafsirkan ibadah secara dangkal yang hanya menyangkut tentang sholat, puasa, dan haji, dan lain sebagainya. Padahal jika ditelaah lebih jauh, ibadah tersebut hanya termasuk kategori ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selain itu masih ada bagian yang lain, yakni yang berhubungan dengan manusia atau hablum minan nas, seperti contoh tolong menolong, gotong royong, bermuamalah, berbisnis, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep berbisnis dalam Islam. Kita sebagai umat muslim atau beragama Islam, senantiasa kita harus menjauhi larangan-larangan yang menyangkut tentang berbisnis atau bermuamalah, yaitu seperti contoh senantiasa kita menjauhkan diri kita dari riba. Yang ketiga, perilaku terpuji dalam berbisnis. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 6 kategori akhlak terpuji dalam berbisnis, yaitu yang pertama, tidak mengambil laba lebih banyak, membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, yang ketiga, memberikan harga agak lebih murah kepada pembeli miskin, yang keempat, membayar hutang tepat waktu, yang kelima, membatalkan jual beli apabila pembeli tidak menginginkannya, yang keenam, jika menjual barang pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka senantiasa kita dilarang menagih kepada seorang tersebut untuk membayar cicilan, dan senantiasa kita membebaskan hutang kepada mereka apabila telah meninggal dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Hidayat dari kelompok 1. Di sini saya ingin membahas tentang yang ada di makalah, yakni nomor 5, tentang orientasi nilai-nilai syariah dalam Islam. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal yang utama, yakni yang pertama, nilai atau target hasil. Target hasil ini meliputi profit materi, yakni yang mana itu berupa nilai materinya. Yang kedua, benefit non materi. Benefit non materi ini adalah manfaat berupa non materi. Terus yang kedua, tujuan yang kedua adalah tentang pertumbuhan. Jika profit materi dan non materi telah didapatkan, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya ini harus selalu dalam koridor syariah, bukan mengandalkan segala cara untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah keberlangsungan. Setelah tercapai pertumbuhan dan setiap tahunnya itu belum tercapai pertumbuhan, itu harus dijaga keberlangsungannya. Agar apa? Agar perusahaan dapat tetap eksis dan tetap jalan dalam waktu yang cukup lama. Itu ini poin yang terakhir atau yang keempat adalah keberkahan. Keberkahan ini adalah poin yang sangat penting. Semua tujuan yang telah ada di dalam 4 hal tujuan tadi tidak berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan dalam sebuah bisnis tersebut.
karena hal ini atau keberkahan ini merupakan bentuk dari tidak atau diterimanya keberkahan itu diterimanya dan segala aktivitas manusia, serta ini menjadi bukti bahwa ini bisnis tersebut mendapatkan ridho dari Allah SWT. Itu tadi tentang orientasi nilai dalam syariah, yang mana bisnis dalam Islam itu betul-betul disampaikan pada tadi, yakni saya ulangi, target hasil pertumbuhan, keberlangsungan serta keberkahan. Oke, tadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perbedaan bisnis syariah dan non syariah. Yang pertama yaitu pada bisnis syariah asasnya berdasarkan kepada akidah Islam atau nilai-nilai transendental, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Pada non syariah berdasarkan kepada sekularisme atau nilai-nilai materialisme. Yang kedua yaitu pada bisnis syariah motivasinya yaitu dunia akhirat, bisnis non syariah yaitu dunia. Yang ketiga yaitu orientasi pada bisnis syariah yaitu profit, benefit, keberlangsungan, pertumbuhan, dan keberkahan. Sedangkan pada non syariah itu hanya profit, pertumbuhan, dan keberlangsungan saja. Yang keempat yaitu etos kerja. Pada bisnis syariah, bisnis merupakan bagian dari ibadah. Sedangkan pada non syariah, bisnis adalah kebutuhan duniawi. Yang kelima yaitu sikap mental. Pada bisnis syariah yaitu maju, produktif, konsekuensi keimanan, dan manifestasi kemusliman. Pada non syariah maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, dan aktualisasi diri. Yang keenam yaitu keahlian. Pada bisnis syariah cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim. Yang pada non syariah cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi reward dan punishment. Yang ketujuh yaitu amanah. Pada bisnis syariah itu terpercaya dan amanah. Pada non syariah tergantung kemauan individu atau pemilik modal. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang ke-8 yaitu modal. Pada bisnis syariah itu halal. Pada non syariah itu ada yang halal, ada yang haram. Yang ke-9 yaitu sumber daya manusia. Pada bisnis syariah itu sesuai akad kerja. Pada non syariah sesuai akad kerja atau sesuai keinginan pemilik modal. Yang ke-10 yaitu sumber daya. Pada bisnis syariah itu halal. Pada non syariah ada yang halal, ada yang haram. Yang ke-11 yaitu manajemen strategi. Pada bisnis syariah, visi dan misi terkait erat dengan misi penciptaan manusia, yaitu agar manusia mengetahui Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan pada bisnis syariah, visi dan misi ditetapkan berdasarkan kepada kepentingan material. Yang ke-12 yaitu manajemen. Pada bisnis syariah, jaminan halal pada setiap input. Pada non syariah tidak ada jaminan. Yang ke-13 yaitu operasi. Pada bisnis syariah proses dan output produktivitas Islami. Pada non syariah halal bagi setiap input, proses, dan output, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat. Yang ke-14 yaitu manajemen keuangan. Pada bisnis syariah jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan. Pada non syariah tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan. Yang ke-15 yaitu manajemen pemasaran. Pada bisnis syariah pemasaran dalam koridor jaminan halal. Pada non syariah pemasaran menghalalkan segala cara. Yang ke-16 yaitu manajemen sumber daya manusia. Pada bisnis syariah profesionalisme dan berkepribadian Islami. Sumber daya manusia adalah pengelola bisnis, bertanggung jawab pada diri sendiri, majikan, dan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada non syariah sumber daya manusia profesional, sumber daya manusia adalah faktor produksi, sumber daya manusia bertanggung jawab kepada diri sendiri dan majikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.